Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Polres Dogiyai, Papua Tengah masih menyelidiki kasus terbakarnya 8 unit rumah warga dan 2 unit bangunan kantor pemerintah Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah. Investigasi di lapangan dilakukan guna memastikan penyebab insiden kebakaran tersebut dan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Ini ada 300 meter, 500 meter. Ini? Iya. Kepolisian Resor Polres Dogiyai, Papua Tengah masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan 2 unit bangunan kantor, Dinas Usaha Kecil dan Menengah UKM, serta Kesbangpol Kabupaten Dogiyai, juga 8 unit rumah warga. Kebakaran terjadi di 2 lokasi dan waktu berbeda. Perkantoran pemerintah terletak di Kampung Kimupuki, Distrik Kamu, pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, dan 1 jam kemudian kebakaran kembali terjadi di Kampung Eki Manida, Jalan Transnapire, Enarotali, dan melalap rumah warga. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Papua, Kombes Polisi Ignatius Penny Adi Prabowo di Jayapura, Senin 31 Juli. Saat ini Polres Dogiyai masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab terjadinya kebakaran dan kerugian yang terjadi akibat kebakaran tersebut. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Dogiyai agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dan menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pengusutan. Di tempat berbeda, penjabat Gubernur Papua Tengah Ripka Haluk usai meninjau kedua lokasi insiden mengatakan menyerahkan kasus ini kepada aparat penegak hukum untuk menangkap dan menindak para pelaku. Sudah kebakaran. Tapi kita sudah komit tadi ya, pemerintah bahwa siapapun pelakunya akan ditindak secara hukum. Tidak ada ya, supaya biar masalah ini bisa ada efek jerah untuk orang-orang yang buat. Karena kita negara ini, negara Indonesia itu negara hukum. Saya pikir ya Bapak keamanan punya teknik, punya kemampuan untuk itu. Diketahui sebelumnya terjadi kerusuhan di Dogiyai pada 13 Juli lalu, yaitu sesaat setelah sejumlah masyarakat menyerang kendaraan yang ditumpangi anggota Satgas Damai Kartens yang hendak menuju ke RSUD Madi membawa anggota yang sakit. Selain menyerang, sejumlah warga tak diketahui identitasnya itu juga berupaya merampas senjata para anggota. Pemirsa, pemerintah akan mengevaluasi biaya-biaya produksi gas bumi agar harga jual ke industri menjadi kompetitif dibanding negara lain. Menteri ESDM Arifin Tasrif usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan rencana eksplorasi dan eksploitasi gas bumi ini akan tetap mengedepankan prinsip prioritas pemanfaatan dalam negeri. Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif untuk mengevaluasi biaya-biaya produksi gas bumi agar harga jual ke industri menjadi kompetitif, khususnya dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Hal tersebut diungkapkan Arifin usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 31 Juli. Ia mengatakan, evaluasi biaya produksi gas itu diperlukan agar struktur ekonomi Indonesia di sektor minyak dan gas lebih kompetitif dibandingkan negara lain. Terlebih, produksi minyak gas bumi Indonesia juga diekspor. Selain itu, Arifin juga mengungkapkan rapat terbatas bersama Presiden dan jajaran menteri membahas strategi besar untuk eksplorasi dan eksploitasi gas bumi. Meski begitu, pada prinsipnya, Indonesia tetap memprioritaskan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Namun, pemerintah juga tidak melarang ekspor gas bumi yang berlebih agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Jadi dari seluruh produksi gas kita, itu 67% ya udah dipakai di dalam negeri. Nah sisanya yang belum terserap, inilah yang kita lakukan penjualan komersial, ya antara lain diekspor dalam bentuk LNG maupun gas pipa. Diketahui Indonesia merupakan salah satu produsen gas bumi dunia dengan potensi dan cadangan terbukti tahun 2021 sekitar 41,62 triliun kaki kubik
dan cadangan potensial 18,99 triliun kaki kubik. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan puncak El Nino akan terjadi di bulan Agustus hingga September mendatang. Guna menghadapi dampak El Nino berupa kekeringan, peningkatan suhu, hingga kebakaran hutan, pemerintah pusat telah menyiapkan beberapa upaya mitigasi melalui Badan Pangan Nasional dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dilalui daerah konvergen untuk hari ini dan besok. Itu semua Indonesia sedang menghadapi ancaman El Nino yang berdampak pada terjadinya kekeringan, peningkatan suhu, dan kebakaran hutan. Dalam forum diskusi secara daring yang diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Senin 31 Juli, Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Fahri Rajab menyebut, puncak El Nino akan terjadi pada bulan Agustus dan September nanti. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi guna menghadapi dampak El Nino, yaitu dengan mengisi tempat penampungan air serta deteksi titik kebakaran hutan dan lahan. Dalam kaitannya dengan musim atau iklim ya, BMKG membuat yang namanya zona musim atau ZOM. Kita mengkategori zona musim di Indonesia ada 699 zona gitu ya. Nah saat ini sudah sekitar 63% dari 699 itu yang sudah memasuki periode musim kemarau. Artinya yang memang sudah terdampak langsung dari El Nino itu sekitar 63% wilayah zona musim tadi. Penanganan bencana ini kan tidak bisa ditangani oleh salah satu kementerian lembaga saja, Mbak, atau salah satu pihak saja. Ini harus terpadu dan terintegrasi. Kami menyebutnya ada pentahelik. Jadi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakatnya itu sendiri, kemudian dunia usaha. Sejalan dengan komitmen mitigasi, Badan Pangan Nasional turut menyiapkan stok pangan lebih dini, mendorong pertanian di media selain tanah, dan memindahkan stok dari daerah surplus ke defisit. Meski tidak merata di semua daerah, Kepala Bappenas Arief Prasetyo Hadi memastikan, dengan saling mengisi stok pangan antar daerah, stok pangan di Indonesia dapat tercukupi. Kalau memang harus menggunakan sea freight atau air freight kita kerjakan, NTT misalnya mau mere dan lain-lain, ND berasnya kurang, langsung kita alokasikan pakai tol laut, 50 kontainer. Ini sekarang kita seperti itu, sangat dinamis. Masyarakat juga melakukan mitigasi mandiri, seperti menghemat penggunaan air dan tidak melakukan panic buying. Dampak dari El Nino diperkirakan masih akan terjadi hingga bulan Desember nanti. Namun, pada bulan Oktober dampak El Nino berangsur mulai menurun. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen, buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, Kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di Kedai Sendika. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Pemirsa, Pertamina memastikan tidak ada pengurangan pasokan gas LPG bersubsidi untuk wilayah Sumatera Barat yang memicu terjadinya kelangkaan pasokan gas 3 kg pada sejumlah wilayah di Sumber.
Bahkan untuk memastikan stok tetap terjaga, Pertamina kembali menambahkan pasokan 240.000 tabung ke provinsi tersebut untuk beberapa hari ke depan. PT Pertamina Patra Niaga memastikan tidak ada pengurangan pasokan gas LPG bersubsidi ke Sumatera Barat yang berujung pada kelangkaan pasokan gas LPG 3 kg yang terjadi sejak pertengahan Juni lalu. Bahkan untuk memastikan hal tersebut pada Senin 31 Juli, Pertamina kembali menambah pasokan LPG bersubsidi sebanyak 240.000 tabung ke provinsi itu. Sales Area Manager SAM Pertamina Wilayah Sumbar, Narotama Aulia Fazri, usai meninjau pasokan LPG bersubsidi di Padang menjelaskan secara keseluruhan, Pertamina telah menyalurkan 107% dari kuota tahunan yang ditetapkan, di mana kuota LPG bersubsidi untuk provinsi itu mencapai 131.000 metrik ton setiap tahunnya. Selain itu, agar penyaluran lebih tepat sasaran, Pertamina mulai mensosialisasikan pembelian gas bersubsidi menggunakan KTP ataupun kartu keluarga bagi masyarakat yang membeli langsung ke pangkalan. Jadi untuk masyarakat yang membeli kita data KTP-nya, tidak ada pembatasan, hanya pendataan. Tujuannya apa? Biar kami tahu yang mendapatkan LPG 3 kilo ini segmen masyarakat yang seperti apa. Jadi datanya masuk ke Pertamina, dapat dikelola, dapat diketahui segmen mana sih sebenarnya yang membeli LPG 3 kg ini. Sejauh ini masih sosialisasi, kita terapkan pelan-pelan bertahap sampai dengan nanti ada arahan langsung dari manajemen kami di pusat apabila harus diterapkan secara menyeluruh. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi langkah cepat Pertamina untuk segera menambah pasokan gas LPG bersubsidi meski telah menyalurkan lebih dari target yang ditetapkan. Selain itu, sambung Andre, langkah Pertamina mulai melakukan pendataan sudah sangat tepat. Sebab tidak bisa dipungkiri, saat ini banyak masyarakat golongan menengah ke atas juga ikut menggunakan LPG bersubsidi itu. Ini juga bukan hanya sebatas karena adanya kesulitan hidup di masyarakat, tapi juga banyak kelompok kelas menengah yang memang juga sebenarnya tidak berhak, tapi tetap belanja atau mengkonsumsi LPG 3 kilo. Nah, untuk itu memang harus ada solusi dari pemerintah. Mulai ada aturan yang tegas, bagaimana hanya masyarakat yang membutuhkan pendapatan di bawah 5 juta lah mungkin yang boleh mengkonsumsi LPG 3 kilo. Andre juga mendorong pemerintah untuk segera membuat regulasi yang tegas agar ke depan penyaluran LPG bersubsidi lebih tepat sasaran, tidak hanya di Sumbar, namun juga di seluruh wilayah Indonesia. Diketahui sebelumnya sejak awal minggu ketiga bulan Juni 2023, sejumlah pangkalan LPG di Sumatera Barat mengalami kekosongan pasokan gas bersubsidi itu. Kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan mencari gas bersubsidi di pangkalan-pangkalan. Pemirsa, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka memastikan seluruh kegiatan di kawasan Benteng Vastenburg Solo, Jawa Tengah tetap berjalan seperti biasa setelah disita Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Gibran juga menyebut kawasan tersebut hingga kini masih bisa digunakan oleh warga sekitar untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjamin Benteng Vastenburg tetap bisa menjadi tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan meski telah disita oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 Juli. Dengan catatan, penyelenggara acara sudah mendapatkan izin dari Kejaksaan Negeri. Pada Senin 31 Juli, Gibran mengatakan pihak yang ingin mengadakan kegiatan di benteng tersebut bisa langsung mengajukan izin ke Kejari atau juga melalui Pemkot Solo. Ditunggu aja ya. Ikuti proses yang ada, kita hormati proses yang ada. Nanti untuk kebutuhan warga, kebutuhan untuk event-event akan terus berjalan. Kemarin yang saya koordinasikan itu ya. Jadi nanti untuk pemanfaatan Benteng Vastenburg akan seperti biasa ya, tenang aja. Terkait akuisisi aset belum dilakukan? Itu nanti dulu, saya belum berani berkomentar. Tapi kalau diberikan amanah seperti itu ya saya siap. Sekitar 43.000 meter persegi
kawasan Benteng Vastenburg yang disita berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di kedai Sendika. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Pemirsa, pemerintah kota Surabaya optimis FIFA bakal memberikan rekomendasi pada 3 stadion yang dikelolanya sebagai venue atau tempat pertandingan serta latihan bagi tim-tim negara peserta putaran final Piala Dunia U17 pada November mendatang. 3 stadion tersebut yakni Gelora Bung Tomo, Lapangan Tor, dan Stadion Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya. Delegasi Federasi Sepak Bola Internasional FIFA Senin 31 Juli melakukan inspeksi kesiapan Stadion Gelora Bung Tomo serta Lapangan Tor dan Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya yang akan digunakan sebagai tempat latihan bagi tim-tim negara peserta putaran final Piala Dunia U17 di Surabaya. Selain mengecek kualitas rumput lapangan, delegasi FIFA juga meninjau berbagai fasilitas di dalam maupun akses di luar stadion. Pemerintah Kota Surabaya pun merasa optimistis bahwa FIFA bakal merekomendasikan Stadion Gelora Bung Tomo sebagai salah satu venue atau tempat pertandingan pada penyelenggaraan putaran final sepak bola Piala Dunia U17 bulan November mendatang. Kita nanti nunggu ya, tinggal tunggu konfirmasi berikutnya ya, karena mereka kan juga masih harus mereport hasil kunjungan hari ini di Surabaya. Sebelumnya pada Maret 2023, delegasi FIFA telah melakukan inspeksi terakhir untuk kesiapan Gelora Bung Tomo, Lapangan Tor, dan Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya untuk kesiapan penyelenggaraan Piala Dunia U20. Saat itu FIFA menyatakan perawatan ketiga stadion tersebut dinilai layak untuk penyelenggaraan pertandingan sepak bola kelas dunia. Pemirsa, Anda tengah mencari restoran dengan cita rasa Nusantara? Jika iya, restoran yang satu ini bisa menjadi pilihan yang tepat bagi Anda. Beragam menu yang tersaji mulai dari iga bakar, nasi ketel, dan tentunya aneka sambal menjadi hidangan bersantap yang tak boleh dilewatkan oleh para pecinta kuliner khas Nusantara. Nuansa Indonesia langsung menyergap saat menjejakkan kaki ke restoran ini. Berlokasi di Tangerang, restoran Si Jali mengusung konsep yang mengingatkan para pengunjungnya kepada rumah. Perpaduan hiasan wastra Nusantara, bebatuan, sampai bambu terasa kental khas Indonesia. Nama restorannya sendiri terinspirasi dari lagu Si Jali Jali yang menunjukkan keriangan. Harapannya, makanan yang disajikan di sini bakal membuat pengunjung merasa bahagia.
Ragam masakan khas berbagai daerah Indonesia bisa dipesan, termasuk iga bakar yang sangat lembut, ditemani dengan sayur sop, nasi panas, dan tentunya emping. Untuk penyuka nasi liwet, ada nasi ketel yang memang menjadi ketel sebagai piring tatakan dari menu utama. Makanan yang satu ini wajib dicoba bila Anda menyukai nasi gurih yang bertabur pete crunchy. Nasi ketel ini dilengkapi dengan ayam goreng, sayur asem, sambal terasi, juga kerupuk. Nah, menu lain yang tak kalah menggoda adalah aneka sambal, mulai dari sambal terasi, cabai hijau, matah, dan sambal roa. Bagi pecinta pedas, rasanya memang tidak terlalu garang, tapi tetap nikmat di lidah. Menghadirkan makanan yang seperti makanan rumahan, tapi tetap terinspirasi dari Nusantara. Jadi misalnya yang lidahnya tidak terlalu jauh dari makanan rumah. Jadi mereka tetap merasa seperti makanan di rumah, tapi dengan cita rasa yang Nusantara, yang tidak dapat dihadirkan di rumah sendiri. Selain makanan berat, restoran ini juga menyediakan kudapan serta aneka minuman khas Indonesia seperti kelapa jeruk, dawet, dan wedang. Berbagai menu kopi juga hadir lewat kolaborasi dengan Kala and Herbs. Selain untuk mengenyangkan perut, restoran dengan kisaran harga Rp30.000 hingga Rp120.000 ini juga bisa jadi pilihan tempat untuk nongkrong atau bekerja dari kafe. Tertarik untuk mampir? Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.